Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Natasha Putri dengan NIM 2411523032. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan Kimi AI sebagai tools dalam pemrograman C++ Builder 6 dalam kasus pembuatan program pencatatan modal dan stok di gudang. Video ini saya susun sebagai tugas tambahan mata kuliah struktur data dan algoritma yang diampu oleh dosen Profesor Insinyur Surya Amnarius, MSc, PhD. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang Kimi AI. Kimi AI adalah asisten AI yang dikembangkan oleh Moonshot AI, dirancang untuk membantu pengguna dalam berbagai tugas termasuk pemrograman. Ia dapat menulis dan mengedit kode dalam berbagai bahasa pemrograman, membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan, serta mengoptimalkan kode untuk kinerja yang lebih baik. Dalam pengetahuan luas dan kemampuan belajar yang terus berkembang, Kimi AI menjadi alat yang sangat berguna bagi programmer, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman, dalam meningkatkan produktivitas dan memecahkan masalah dengan lebih cepat dan efisien. Lalu, tentang Borland C++ Builder 6. Borland C++ Builder 6 adalah IDE buatan Borland yang dirilis pada tahun 2002 untuk membuat aplikasi desktop Windows menggunakan bahasa C++. IDE ini menggabungkan pemrograman C++ dengan desain visual berbasis drag and drop melalui VCL or Visual Component Library, sehingga memudahkan pembuatan aplikasi GUI seperti kalkulator, aplikasi database, dan program sederhana lainnya. Selanjutnya, program yang akan saya buat yaitu program penginputan data modal dan stok bahan di gudang. Pada program tersebut ada beberapa fitur, yaitu yang pertama fitur penyimpanan bahan menggunakan single linked list, fitur yang kedua yaitu input modal, fitur yang ketiga yaitu input bahan serta harganya masing-masing menggunakan queue, fitur yang keempat yaitu penampilan isi gudang untuk setiap jenis bahan, lalu fitur terakhir yaitu penampilan riwayat pemasukan bahan beserta tanggal masuknya. Lalu kita akan langsung masuk ke deklarasi penggunaan Kimi AI dalam pembuatan program menggunakan Borland C++ Builder 6. Baik, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu adalah dengan membuat UI pada Borland C++ Builder 6 ini. Tujuannya dibuat UI ini adalah agar kita lebih mudah saat nantinya sudah ingin memasukkan kode pada button di program ini dengan menggunakan bantuan dari Kimi AI tadi. Oke, yang pertama yang akan kita buat yaitu um, menggunakan group box. Kita buat di sini, kita fullkan saja satu layar. Lalu kita beri nama modal. Selanjutnya kita menggunakan tanggal, di mana tanggal itu terletak pada Win32. Nah, tanggal itu berada di sini. Kita letakkan sekiranya di sini. Lalu kita kasih keterangan. Nah, kita ketik di sini tanggal. Selanjutnya kita akan pakai edit. Lalu di sini kita akan menggunakan button sebagai dimana nantinya button ini akan kita isi dengan kode yang akan kita minta dari Kimi AI tadi. Lalu hasil dari penginputan pada edit 1 ini akan muncul di list box. Nah, di mana list box ini akan menampilkan apa yang sudah diinputkan. Kita kasih juga di sini keterangannya.
Lalu kita akan membuat proses pengurangan dari penginputan modalnya. Kita menggunakan group box dulu. Sekiranya segini saja. Kita akan menamakan captionnya kita ganti menjadi proses pengurangan. Oke, kita isi dengan list box. Oke, sudah selesai. Kita akan masuk ke tabel untuk isinya tuh sebagai riwayat input modal. Kita akan lanjut membuatnya dengan kembali menggunakan group box. Kita atur aja sekiranya sebesar ini. Kita kasih nama atau kita ganti nama menjadi riwayat input modal. Lalu di sini kita akan bikin tabelnya menggunakan list box. Kita atur aja segini. Kita copy paste aja. Untuk besarnya sekiranya untuk jumlahnya itu segini. Lalu untuk tanggalnya segini. Kita akan langsung kasih keterangan. Lalu ini jumlah, lalu ini tanggal. Oke, sudah. Kita akan membuat untuk satu lagi sebagai riwayat modal terpakai. Kita pakai box lagi. Kita beri nama riwayat modal terpakai. Kita masih sama menggunakan ini. Jadi ini bentuk visualnya. Lalu di bawahnya kita akan beri UI untuk memperlihatkan total modal terpakainya. Kita menggunakan group box lagi. Kita atur sebesar ini. Lalu kita ganti namanya menjadi total modal terpakai. Pakai list box lagi. Sudah selesai. Kita akan membatasinya agar lebih rapi. Pakai list box.
Oke, kita di sini akan mengubah warnanya di di ini bukan di color. Ubah ke warna abu-abu saja biar terlihat batasnya. Oke, kita akan langsung masuk ke bahan baku. Kita di sini masih pakai group box. Kita kasih nama bahan baku. Setelah itu kita kasih di sini input stok bahan. Kita letakkan di tengah. Di sini saya menggunakan 6 bahan, jadi akan ada banyak edit di sini. Kita kecilkan saja karena tidak terlalu banyak dibutuhkan untuk penginputannya. Saya pakai edit untuk harganya. Di sini karena saya ingin membuat program untuk penginputan penginputan modal dan stok di toko salad buah. Di sini adalah saya beri keterangan bahwa di sini anggur, di sini mangga, lalu di sini apel. Oke, selanjutnya kita beri keterangan di sini harga. Kita copy paste saja. Di sini juga kita langsung copy paste. Bahan selanjutnya ada yogurt. Ada keju dan juga cup.
Oke, kita akan langsung lanjut ke stok bahan. Kita menggunakan list box. Dan ada 6, maka list boxnya juga 6. Tapi sebelum itu kita akan membatasinya terlebih dahulu. Oke, ini terlalu kecil space-nya, jadi kita geser ke bawah. Oke, kita menggunakan list box. Kita masukkan 6. Oke, di sini kita akan beri keterangan lagi. Semangka yogurt keju dan oke, next kita akan bikin riwayat pembeliannya. Sini kita akan mungkin menggunakannya agak ke bawah karena tidak cukup. Oke, sini kita menggunakan list box lagi. Kita lakukan ini kepada 6. Kita akan buat 6 tabel.
Terlebih dahulu kita bikin keterangan. Baik, sebelum lanjut pada memberi keterangan di riwayat pembelian ini, saya merupakan untuk memberi button pada input stok bahan ini. Jadi kita akan membuatnya. Baik, kita akan memberi button atau tempat menginputnya di sini. Kita akan lanjut ke sini. Ini bahan mangga. Untuk bahan apel. Karena masih kurang, kita akan menambahnya lagi. Oke, di sini saya sudah selesai mengerjakan UI-nya. Di sini sudah terlihat jelas apa-apa saja komponen yang akan kita minta nantinya ke AI, dan beginilah yang akan kita cari nantinya kodenya pada Kimi AI. Baik, selanjutnya saya akan merapikan ini terlebih dahulu, atau membuat UI ini lebih rapi. Setelah itu kita akan langsung mengisi button tersebut, dua button tadi, dengan kode yang akan kita minta pada Kimi AI. Terlebih dahulu saya akan merapikan UI ini. Baiklah, jadi ini merupakan bentuk dari GUI yang sudah saya rapikan. Lalu kita akan langsung selanjutnya kita akan langsung melakukan prompting menggunakan AI, yaitu yang kita gunakan Kimi AI.
Baik, sekarang kita sudah berada di Kimi AI. Selanjutnya kita akan memulai prompting dengan memasukkan prompt yang kita butuhkan dan akan kita masukkan kepada button nantinya. Oke, sekarang kita akan melakukan prompting. Yang pertama yaitu saya sedang membuat program sederhana. Menggunakan Borland C++ Builder 6. Borland C++ Builder 6. Lalu saya memberi detail dengan mengetik menggunakan satu form saja, yakni form 1. Form 1. Lalu setelah itu program yang saya buat itu adalah program pencatatan input stok di penyimpanan menggunakan singly linked list. Lalu prompt selanjutnya saya menggunakan edit 1 sebagai tempat menginputkan berapa jumlah modal yang akan diinput. Lalu kemudian saya memiliki list box 1 yang digunakan sebagai tempat menampilkan total modal yang diinput. Lalu saya memiliki list box 2 sebagai tempat menampilkan nomor urut dari riwayat modal yang diinput. Lalu saya memiliki list box 3 sebagai tempat yang menampilkan jumlah inputan di nomor urut tersebut. Lalu list box 4 sebagai tempat yang menampilkan tanggal diinputnya modal dengan nomor urut tersebut. Kemudian list box 12 menampilkan riwayat inputan modal juga, namun hanya nominalnya saja. Lalu next prompting yang akan saya masukkan yaitu
Jadi ketika button 1 diklik, maka list box 2 akan menampilkan nomor urutnya. List box 3 akan menampilkan jumlah modal yang diinput. Lalu list box 4 akan menampilkan tanggal inputannya. Next prompting untuk tanggal di program ini dapat diubah-ubah walaupun bukan tanggal di hari itu. Dan saya menggunakan date time picker 1 atau 1 sebagai fitur input tanggalnya itu. Next prompting, saya akan memberi catatan untuk menampilkan urutan semuanya itu menggunakan metode queue. Next prompting, saya masih memberi catatan atau detail. Codingannya itu disesuaikan dengan penerapannya di Borland C++ Builder 6 agar saya tidak bingung dalam memindahkan kodenya ke dalam Borland C++ Builder 6. Artinya hanya ada deklarasi global, deklarasi lokal, fungsi-fungsi dan codingan button. Lalu buatkan saya codingannya, dan setiap baris kodenya buatkan komen. Lalu jangan menambahkan hal yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan perintah saya. Lalu next
Nah, sekarang buatkan saya codingan untuk button 1. Nah, berikut adalah kode yang sudah diberikan oleh Kimi AI. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari kode yang Kimi AI berikan. Yang pertama ada struktur modal node. Di sini ada komponennya, ada nomor urut, di mana ini adalah sebagai nomor urut inputan. Lalu ada jumlah modal sebagai jumlah modal yang di-input. Lalu ada tanggal input sebagai tanggal inputan. Lalu ada next sebagai pointer ke node berikutnya. Lalu ada yang kedua global variables, di mana di sini ada head, di mana fungsinya sebagai pointer ke head dari linked list. Lalu ada tail sebagai pointer ke tail dari linked list. Lalu ada counter, dan counter ini sebagai counter untuk nomor urut. Lalu yang ketiga ada fungsi tambah data, di mana fungsinya yaitu membuat node baru dan mengisi dari data inputan. Lalu yang kedua fungsinya sebagai menambahkan node baru ke linked list dan juga sebagai menyimpan data asli ke list box 3. Yang keempat yaitu fungsi hitung modal, di mana yaitu sebagai menghitung modal, menghitung total modal dari linked list. Lalu yang kelima ada fungsi tampilkan data, yaitu sebagai menghapus data lama dari list box 2, list box 3, dan list box 12. Juga sebagai menampilkan data dari linked list ke list box yang sesuai. Lalu juga sebagai menghitung dan menampilkan total modal di list box 1. Lalu ada yang keenam yaitu fungsi tampilkan riwayat modal asli, di mana sebagai menampilkan riwayat modal asli di list box 31. Lalu ada yang ketujuh yaitu event button one click, di mana di sini adalah memeriksa apakah edit 1 kosong, lalu juga sebagai mengambil nilai dari edit 1 dan datetime picker 1, dan juga sebagai menambahkan data ke linked list, juga sebagai menampilkan data di list box yang sesuai, dan yang terakhir sebagai mengosongkan edit 1 setelah input berhasil. Oke. Jadi di sini ada deklarasi struct-nya yaitu struct modal. Lalu ada fungsi void tambah data dengan parameter modal dengan tipe data double dan tanggal dengan tipe data string. Lalu ada fungsi hitung modal, void, lalu ada juga void tampilkan data, dan juga ada void tampilkan riwayat modal asli. Lalu di sini ada codingan atau kode untuk button 1. Berikut adalah codingannya. Oke, kita akan langsung menyalin kode yang telah diberikan oleh Kimi AI. Kita copy, lalu kita masukkan pada deklarasi global. Selanjutnya kita akan menyalin kode yang ini. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Lalu kita akan memasukkan codingan untuk button 1.
Lalu kita akan coba run. Nah, di sini kita akan coba menginputkan, misalnya angkanya adalah 5.000, kita input, lalu 3.000 kita input. Kemudian kita akan coba mengubah tanggalnya menjadi tanggal 20. Kita inputkan misalnya 4.000, kita input. Nah, walaupun bukan tanggal hari ini, pencatatannya tetap bisa dilakukan dan akan terlihat pada riwayat input modal ini. Nah, lalu di sini juga ada list box, di mana ini merupakan proses pengurangan. Jadi di sini itu juga merupakan riwayat inputan, namun hanya jumlahnya saja, dan di list box ini nanti kita dapat melihat terjadinya proses pengurangan modal ketika stok bahan diinput. Jadi untuk kode penginputan modal dan juga kode untuk menampilkan hasil input modal tersebut sudah selesai. Lalu untuk riwayat modal terpakai dan total modal terpakai, kodenya akan berjalan atau akan saya buat di saat penginputan stok bahan telah diinput nantinya. Dan untuk kodenya itu akan terletak pada button 2 di sini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan prompting lagi. Setelah itu saya akan menginputkan stok yang dimana bahan stoknya tersebut adalah 1 anggur. Saya beri penjelasan di input dalam satuan kilogram. Baik, selanjutnya saya akan memasukkan apel. Untuk keterangannya itu sama, jadi saya akan salin saja. Lalu ketiga ada mangga, lalu yang keempat ada yogurt, yang kelima ada keju, yang keenam ada cup. Lalu next prompt yaitu jadi saya memiliki edit 2 untuk menginputkan berapa banyak anggur yang ingin dibeli. Lalu ada edit 5 untuk menginputkan harga anggur tersebut saat dibeli. Lalu ada edit 3 untuk menginputkan berapa banyak apel yang ingin dibeli. Lalu ada edit 6 untuk
tersebut saat dibeli. Lalu ada edit 7, ada edit 4 untuk menginputkan berapa banyak manga yang ingin dibeli. Lalu ada edit 7 untuk menginputkan harga manga tersebut saat dibeli. Lalu ada edit 8 untuk menginputkan berapa banyak yogurt yang ingin dibeli. Lalu ada edit 11 untuk menginputkan harga yogurt tersebut saat dibeli. Lalu ada edit 9 untuk menginputkan berapa banyak keju yang akan dibeli. Lalu ada edit 12 untuk menginputkan harga keju saat dibeli. Lalu ada edit 10 untuk menginputkan berapa banyak cup yang akan dibeli. Dan terakhir ada edit 10 13 untuk menginputkan harga cup saat dibeli. Prompting selanjutnya yaitu jadi ketika berapa jumlah bahan baku yang ingin dibeli sudah diinput dan ketika harga bahan baku tersebut juga sudah diinput, maka ketika mengklik button 2, modal akan berkurang. Prompting selanjutnya saya akan menambahkan detail atau catatan, yaitu ketika diedit untuk menginputkan anggur itu akan terisi dan untuk dan edit untuk menginputkan bahan lainnya itu kosong. Dan hal tersebut harus program lainnya akan tetap jalan. Jadi artinya kita tidak harus menginputkan
seluruh bahan secara samaan. Prompting selanjutnya yang akan saya masukkan yaitu total modal yang ada di list box 1 akan berkurang. Lalu list box 5 akan menampilkan nomor urut untuk not modal terpakai. Kemudian list box 6 akan menampilkan riwayat modal yang terpakai, riwayat modal yang terpakai. Lalu list box 7 akan menampilkan tanggal modal tersebut dipakai. Dan untuk list box 8 akan menampilkan total modal yang terpakai. Detailnya yaitu yang bukan riwayat, bukan pada list box riwayat. Prompting selanjutnya yang akan saya masukkan yaitu kemudian ketika button 2 telah diklik, maka 1. Ketika stok anggur dan harga anggur yang di input, maka list box 19 akan menampilkan total anggur yang di input namun dikonversi dari kilogram ke dalam satuan gram. Lalu list box 14 akan menampilkan riwayat jumlah anggur diinputkan dan juga dikonversi dari kilogram ke gram. Lalu yang kedua, ketika ada stok apel dan harga apel yang diinput dan list box 20 akan menampilkan total apel yang diinput namun dikonversi dari kilogram menjadi gram. Lalu
List box 13 akan menampilkan riwayat jumlah apel yang diinputkan dan juga dikonversi dari kilogram menjadi gram. Selanjutnya untuk yang ketiga, list box 21 akan menampilkan total mangga yang diinput namun dikonversi dari kilogram menjadi gram. Lalu list box 16 akan menampilkan riwayat jumlah mangga yang diinputkan dan juga dikonversi dari kilogram menjadi gram. 4. List box 22 akan menampilkan total yogurt yang diinput namun dikonversi dari kilogram menjadi gram. Lalu list box 17 akan menampilkan riwayat jumlah yogurt yang diinputkan dan juga dikonversi dari kilogram menjadi gram. Lalu untuk yang kelima, list box 23 akan menampilkan total keju yang diinput namun dikonversi dari kilogram menjadi gram. Lalu list box 15 akan menampilkan riwayat jumlah keju yang diinputkan dan juga dikonversi dari kilogram menjadi gram. Untuk yang keenam ada list box 24 akan menampilkan total cup yang diinput namun dikonversi dari kardus menjadi set, yang dimana satu kardus berisi 5 set cup. Lalu list box 18 akan menampilkan riwayat jumlah keju
menampilkan jumlah riwayat akan menampilkan riwayat jumlah cup dan juga dikonversi dari kardus menjadi set. Prompt selanjutnya yang akan saya masukkan yaitu hal lain yang terjadi ketika diklik button 2 adalah yang pertama, list box 25 akan menampilkan riwayat anggur yang dibeli dalam satuan kilogram. Lalu list box 26 akan menampilkan tanggal berapa anggur tersebut dibeli. Untuk list box 27 akan menampilkan harga anggur tersebut saat dibeli. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua, bedanya cuma di list box, tetapi untuk komen itu sama, yaitu list box-nya akan menampilkan riwayat anggur atau apel atau mangga atau bahan yang lainnya, dan untuk list box yang lainnya juga akan menampilkan tanggal dan juga akan menampilkan harga anggur tersebut. Di sini saya sudah membuat list box-nya. Selanjutnya kita akan melanjutkan prompt, yaitu untuk ketentuan pengurangan modal ketika diklik button 2. Yang pertama, untuk pengurangan modal itu tuh berkurangnya tidak boleh dengan menambah not 1 dengan not lainnya. Artinya, ketika not di list box 12 tersebut tidak ada satu pun not yang cukup untuk membeli bahan baku, maka pembelian bahan baku tidak dapat dilakukan walaupun total modal mencukupi, namun jika notnya tidak ada, tidak ada yang cukup, maka pembelian tidak akan terjadi. Contohnya, ada 3 not, yakni yang pertama 20 rupiah, not 2
Rp30. Lalu not yang ketiga Rp40. Lalu harga bahan bakunya 50. Maka pembelian bahan bakunya tidak dapat dilakukan. Untuk ketentuan yang kedua yaitu pengurangan modalnya dikaitkan dengan kode modal yang sebelumnya saya beri. Ketentuan ketiga, listbox 10 akan memperlihatkan not yang habis atau dikurangi. Namun kalau habis notnya itu tidak dihapus, melainkan menjadi 0 dan posisi notnya tetap. Artinya misalnya berkurang. Misalnya yang berkurang itu not 2, maka angka 0 itu juga berada di not 2. Peraturan yang keempat atau ketentuan yang keempat yaitu namun untuk riwayat modal yang di listbox 3 itu tidak usah diganggu. Jadi itu datanya tetap segitu. Walaupun modal mengalami pengurangan. Ketentuan yang kelima yaitu ketika modal habis dan saya mau input modal lagi, coba buatkan di mana listbox 3 itu tetap seperti awal jumlah modal yang ada di riwayat tersebut. Bukan berkurang. Jadi yang berkurang itu hanya riwayat di box 12. Untuk ketentuan yang keenam, lalu ketika menginputkan stok bahan, itu listbox 3-nya juga jangan berkurang.
Jadi memang hanya list box 12 yang berkurang. Saya akan menambahkan mod lagi biar lebih jelas. Satu, buatkan struct untuk masing-masing struct untuk masing bahan baku, bukan sekaligus. Jadi anggur juga punya struct sendiri dan bahan lainnya juga seperti itu. Ketentuan yang kedua, untuk model itu kodenya sesuai dengan yang Anda berikan untuk yang ketiga, total modal terpakai itu juga harus dalam struct. Ketentuan keempat atau catatan yang keempat, untuk tanggal saya menggunakan date time picker. Jadi saya bebas mau menginputkan tanggal berapa saja, sekalipun bukan tanggal hari kelima riwayat yang di list box 3 itu tidak boleh diganggu. Nah, sekarang silakan buatkan saya kode atau nah sekarang silakan buatkan saya codingan untuk button 2 tersebut. Berikut adalah kode yang sudah diberikan oleh Kimi AI. Terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan dari kode-kodenya. Itu yang pertama, struktur node untuk masing-masing bahan baku. Setiap bahan baku seperti anggur, apel, mangga, yogurt, keju, dan cup memiliki struktur node tersendiri. Lalu setiap node menyimpan jumlah stok dalam kilogram, harga, tanggal pembelian, dan pointer ke node berikutnya. Lalu yang kedua ada head dan tail untuk masing-masing bahan baku. Lalu yang kedua yaitu head dan tail untuk masing-masing bahan baku. Setiap bahan baku memiliki head dan tail untuk linked list. Lalu yang ketiga yaitu fungsi tampilkan total bahan, yaitu menghitung dan menampilkan total stok masing-masing bahan baku dalam satuan yang sesuai atau gram dan set. Lalu yang keempat, fungsi hitung total stok, yaitu untuk menghitung total stok masing-masing bahan baku dalam satuan yang sesuai. Lalu yang kelima yaitu event button 2 klik, yaitu sebagai menghitung total biaya pembelian berdasarkan inputan.
juga sebagai mengecek apakah ada not modal yang cukup untuk pembelian, mengurangi modal yang cukup, juga sebagai menambahkan data pembelian ke link list masing-masing bahan baku, juga untuk menampilkan data pembelian di list box yang sesuai, dan juga untuk mengosongkan input setelah pembelian. Lalu di sini ada deklarasi struct, yaitu yang pertama ada struct anggur not, lalu yang kedua ada struct apple not, yang ketiga ada struct mangga not, yang keempat ada struct yogurt not, yang kelima ada struct keju not, dan yang keenam ada struct cup not. Setelah itu, lalu di sini ada head dan tail untuk masing-masing bahan baku. Lalu di sini ada struktur untuk riwayat pengurangan modal, yaitu struct modal terpakai. Dan juga di sini ada head and tail. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan total bahan baku. Isinya ada void tampilkan total bahan. Lalu ada fungsi untuk menghitung total stok dari link list. Isinya ada double hitung total stok anggur, double hitung total stok apel, ada double hitung total stok mangga, juga ada double hitung total stok yogurt, ada double hitung total stok keju, dan juga yang terakhir ada double hitung total stok cup. Lalu di sini merupakan kode dari button 2. Berikut adalah kodenya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan langsung menyalin kode yang telah diberikan Kimi AI ini ke button 2 nantinya. Di sini kita akan menyalin. Kita salin sampai sini terlebih dahulu. Lalu kita akan masukkan pada button 2. Lalu kita akan masukkan deklarasinya. Kita taruh di sini. Lalu selanjutnya kita akan menyalin untuk fungsi menampilkan total bahan baku. Kita salin sampai sini terlebih dahulu. Lalu kita masukkan. Lalu kita akan letakkan di sini. Kita copy, lalu kita akan masukkan kode untuk button 2. Kita salin sampai sini. Dan selanjutnya kita masukkan atau kita salin di button 2. Nah, selanjutnya setelah semua kode dimasukkan, kita akan menguji apakah kodenya berjalan atau tidak. Kita akan coba run. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan program. Yang pertama yang kita akan lakukan yaitu menginputkan modal. Yang pertama itu 10.000. Lalu yang kedua 20.000. Yang ketiga 30.000. Dan di sini kita akan mencoba menginputkan pada tanggal hari lain.
Kita inputkan 40.000. Nah, ini membuktikan bahwa walaupun sudah diatur ke tanggal yang bukan sesungguhnya, penginputan akan tetap berjalan dan di datanya akan ditampilkan tanggal yang diatur tersebut, seperti yang tertera di sini. Selanjutnya kita akan mencoba menginputkan stok bahan. Yang pertama, anggur kita inputkan 1 kilo dengan harga 10.000. Kita inputkan. Nah, di sini ada list box untuk menampilkan jumlah bahan baku yang diinput tersebut. Dan di sini anggur itu karena belinya per kilogram, jadi list box ini nanti akan ditampilkan dalam satuan gram. Yang ini totalnya dan yang ini ditampilkan dalam bentuk urutan yang nanti akan ditampilkan dalam bentuk metode Q. Nah, di sini akan ditampilkan berapa modal yang terpakai. Di sini itu ditampilkannya dalam bentuk riwayat dengan metode Q. Yang ini nomor urutnya, ini jumlah modal yang terpakai, dan ini tanggal modal tersebut dipakai. Lalu di sini adalah total modal terpakai. Nah, untuk riwayat pembeliannya, di sini ada riwayat pembelian yang dimana di sini ada list box untuk menampilkan jumlah stok yang diinput, namun di sini jumlahnya itu bukan yang dikonversi. Nah, jadi yang ditampilkan itu beneran jumlah yang diinput di penginputan stok bahan tersebut. Dan ini ada tanggal inputannya, dan ini ada harga satuan dari bahan baku tersebut. Nah, jadi di sini kita membuktikan bahwa ketika tidak ada not yang cukup untuk membeli bahan baku tersebut, maka stok tersebut tidak dapat dibeli walaupun total modalnya cukup. Oke, kita coba. Nah, di sini kan not modalnya ada 20.000, 30.000, 40.000. Nah, coba kita input harganya itu yang nanti akan mengurangi modal sebanyak 50.000. Apakah bisa? Kita coba. Di sini 2 dikali 25.000 menjadi 50.000. Kita coba input apakah bisa. Maka akan keluar show message, tidak ada not modal yang cukup untuk pembelian ini. Nah, jika ini tidak bisa berarti prom kita berhasil. Oke, semua promnya berhasil terrealisasikan. Sekarang kita uji di semua bahan bakunya apakah juga berjalan sesuai yang kita inginkan. Kita coba masukkan. Di sini kita masukkan 1 kilo dikali 2000 berarti 2000. Maka dia akan mengurangi. Nah, di sini sudah terjadi proses pengurangan yang tadinya 20.000 menjadi 18.000. Oke, di sini sudah berhasil terinputkan. Di sini juga sudah berhasil. Dan kita masukkan bahan lain, mangga 2 kilo dengan harga 5.000, hasilnya 10.000. Dan sudah terjadi proses pengurangan dari 18.000 menjadi 8.000. Oke, di sini ada sedikit kesalahan. Nah, solusi yang ini nanti akan kita perbaiki setelah programnya selesai. Jadi, ini itu masalahnya ada baris yang berlebih. Ini bukan masalah di prom, namun ada masalah di list box. Jadi, tidak ada sangkut pautnya dengan prom kita. Yang artinya bahwa program kita ini berhasil. Oke, next kita masukkan bahan untuk yogurt. Kita masukkan 2 kilo dengan harga 1.000, maka nanti hasilnya adalah 2.000. Nah, yang 8.000 tadi sudah berkurang menjadi 6.000 dan sudah terlihat di riwayat modal terpakai, dan di sini sudah berhasil, di bawah juga sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan bahan keju 1 kilo dengan harga 2.000. Nah, yang 6.000 tadi sudah berkurang menjadi 4.000. Di sini sudah terlihat modal terpakainya. Lalu
di sini sudah berhasil terinput dan di riwayat pembelian sudah terinput. Untuk tabel keju, permasalahannya sama dengan masalah mangga. Jadi nanti kita akan perbaiki pada setelah program ini berhasil. Setelah program ini selesai. Lalu selanjutnya kita masukkan stok bahan keju dengan harga 1000. Maaf, jadi kita akan masukkan bahan cup. Lalu kita input. Yang 4000 tadi sudah berkurang menjadi 3000 dan sudah terlihat pada riwayat modal terpakai. Dan selanjutnya nah, di sini mengapa 5? Karena ketika kita menginputkan 1 berarti itu isinya 5 set. Nah, di sini sudah berhasil dan di bawahnya juga sudah terinput. Permasalahannya masih sama dengan tabel apel dan mangga. Oke, programnya sudah berhasil dan sekarang coba kita lihat dulu permasalahan di list box-nya. Nah, benar. Jadi ini adalah masalahnya. Jadi solusinya kita tinggal menghapus lainnya. Nah, sudah oke. Ini berarti masalahnya sudah teratasi. Nah, karena tadi kesalahannya ada di beberapa list box, jadi kita akan mengatasinya juga dengan menghapus lainnya saja. Kita cek dan selesai. Kita coba oke, setelah diperbaiki kita akan mencoba mengeceknya. Tadi permasalahannya ada pada mangga, keju, dan cup. Kita coba di mangga terlebih dahulu. Kita input. Nah, di sini sudah terperbaiki masalah yang terjadi tadi. Kita coba pada keju. Kita input. Nah, di sini juga sudah terselesaikan masalah tadi. Dan untuk cup kita coba lagi. Kita input. Nah, permasalahan yang sudah terjadi tadi sudah dapat solusinya dan program kita berhasil. Kesimpulannya adalah, Kimi AI sebagai alat bantu dalam pemrograman sangat bermanfaat untuk menjelaskan kode, mencari solusi atas permasalahan, serta membantu mendeteksi bug. Dengan kemampuannya menyampaikan konsep teknis dalam bahasa yang mudah dipahami, bahkan dapat menghasilkan kode lengkap beserta penjelasan komentarnya, Kimi AI mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, terutama bagi pemula atau programmer yang memerlukan bantuan secara cepat. Meski demikian, keterbatasannya terlihat saat harus memahami konteks yang sangat spesifik atau memberikan solusi terbaik untuk kasus yang kompleks dan tidak umum. Oleh karena itu, programmer tetap perlu memiliki pemahaman yang memadai untuk menilai dan menyesuaikan hasil yang diberikan. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kejanggalan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.